4, 3, 2, 1, go! Bab 288. Pertarungan serius. Tubuh Guansing perlahan mengalami perubahan. Tekanan energinya yang besar mendorong anggota klan Shi dan suku Gletser yang berperang untuk menjauh. Mereka memilih untuk mencari titik aman dan sebagian di antaranya menghentikan serangan. Meskipun terlibat ketegangan, mereka tetaplah saudara yang saling mengenal. Rasa tidak tega tentu ada dan tidak semuanya menginginkan pertarungan. Ambisi dari Guansing lah yang memaksa mereka untuk memusuhi saudara mereka sendiri. Namun, ada pula yang memiliki sifat seperti Guansing yang begitu ingin mendapatkan mutiara salju dan menguasai gunung perak. Fang Yin tidak merubah tubuhnya menjadi Dewi Naga. Selama dia masih bisa menghadapi Guansing dengan kekuatannya yang sekarang, dia tidak akan merubah wujudnya. Kekuatan Dewi Naga memiliki daya rusak yang tinggi dan dipastikan keadaan di sekelilingnya akan menjadi kacau. Oh, kakek lesung pipi yang tampan memiliki kekuatan yang luar biasa rupanya. Kakek sudah mencapai ranah dewa dengan segala keagungannya. Puji Fang Yin. Menyerahlah, bocah. Semuanya akan kembali damai setelah mutiara salju itu berada di tanganku. Guansing merasakan dadanya membesar dan merasa hebat. Fang Yin tersenyum meskipun tidak ada seorang pun yang bisa melihat senyumnya. Si keras kepala Guansing tidak akan sadar akan kesalahannya jika tidak diberi pelajaran. Meskipun memiliki darah yang sama dengan nenek moyangnya, sifat orang tetaplah berbeda-beda. Kali ini pertarungan tetaplah harus terjadi. Tanpa kamu memintanya, kamu telah menjadi pemiliknya. Tanpa menguasai, kamu sudah menjadi penghuni Gunung Perak. Ini adalah tempat leluhur yang menjadi milik bersama. Mengapa kamu tidak kembali ke sini dan membaur bersama suku es seperti sebelum kalian pergi meninggalkan tempat ini? Fang Yin mencoba menghindari pertarungan. Jangan mempengaruhiku, bocah. Aku tahu apa yang kulakukan. Selama ini aku hanya dianggap sebagai tamu di rumahku sendiri. Jangan menyalahkanku untuk kembali mengambil rumahku. Ucapan Guansing membuat Fang Yin semakin kesal. Dia merasa jika pria di hadapannya itu benar-benar bodoh. Jika dia ingin tinggal, tentu saja suku es akan memberikan tempat tinggal. Atau mungkin ada oknum dari suku es yang membuat semuanya menjadi keruh. Aku sangat ingin memijat kepalamu dan melakukan refleksi padamu, kakek tampan. Sepertinya saraf di otakmu terlalu tegang. Fang Yin mengungkapkan kekesalannya dengan sedikit candaan. Jangan banyak bicara. Jika kamu takut melawanku, mundurlah. Aku akan membiarkanmu hidup. Guansing memperlihatkan keseriusannya. Baju Guansing diselimuti oleh cahaya putih. Hawa di sekelilingnya menjadi sangat dingin. Kristal es bermunculan di bawah kakinya dan bergerak meninggi hingga hampir mencapai tempatnya berdiri. Warna rambut Guansing berubah menjadi putih sedikit keperakan. Wajahnya tidak terlihat tua. Dia masih terlihat seperti seorang pria yang berusia 30 tahun. Hal ini menandakan jika dia memiliki kekuatan yang mampu melawan hukum alam. Tangan kanan Guansing bergerak ke depan dengan posisi telapak tangan membuka ke atas. Jari-jarinya terbuka lalu sedikit memutar pergelangan tangannya. Sebuah energi yang terlihat seperti sekumpulan bintik-bintik salju muncul di sana. Energi itu menyala-nyala dan membuatnya terlihat seperti cahaya lentera yang meliuk-liuk tertiup angin.
Tangan kiri Guansing mendorong ke arah Fang Yin dan menyebabkannya merasakan hawa yang sangat dingin. Sial. Pria lesung pipi ini menarik energiku. Terpaksa aku harus mengeluarkan Ki awan salju untuk melawan energi yang sama. Fang Yin mengangkat kaki kanannya hingga sebatas mata kaki kirinya lalu menghentakkannya perlahan. Sebuah gelombang datar yang menyebar secara horizontal membuat alam di sekitarnya kembali membeku. Gelombang itu merambat naik mulai dari ujung kaki dan terus bergerak ke atas dengan cepat. Seiring dengan itu tubuh Fang Yin pun berubah. Saat gelombang itu mencapai kepalanya, rambutnya pun berubah menjadi putih. Di penghujung perubahan, muncul sebuah mahkota es di sana dengan cahaya yang kemilau. Cahaya dari mahkota Fang Yin jauh lebih terang dari mahkota milik Guansing. Fang Yin menggerakkan tangan kanannya dengan pola tertentu hingga muncullah kristal-kristal es di bawah kakinya. Kristal-kristal itu diselimuti energi yang mirip seperti kilatan petir. Semua orang yang ada di sekeliling mereka menjadi hening. Mereka tidak tertarik lagi untuk bertarung dan lebih memilih untuk melihat pertarungan antara Fang Yin dan Guansing. "Apakah itu cucu kita?" tanya Junhui pada Yuruo dan Han Wu yang berada di dekatnya. Mereka bersamaan menjawab, "Ya." Pasukan suku es dan pasukan suku Gletser memisahkan diri. Mereka berkumpul membentuk dua kelompok yang berdiri di belakang Fang Yin dan Guansing. Mereka sama-sama menghindari korban jiwa karena sebelumnya sudah banyak yang mati saat pertarungan. Aku telah salah. Rupanya gadis yang aku rendahkan itu benar-benar hebat. Pantas saja pangeran ketiga begitu menyukainya. Anhui mengepalkan kedua tangannya dan menahan rasa iri yang semakin menjadi-jadi. Dadanya terasa panas terbakar kecemburuan yang membuat napasnya begitu sesak. Paru-parunya memompa udara dengan cepat hingga orang-orang di sekelilingnya bisa melihat dengan jelas napasnya yang memburu. "Apakah kamu sakit, Anhui?" tanya Patriaksi. Kedua tangannya memegang pundak putrinya dan membantunya berdiri dengan benar. Untuk menutupi hal yang sebenarnya, Anhui berbohong. Dia menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Patriaksi membawanya berjalan ke belakang lalu duduk di antara para pasukan yang sama-sama terluka. Jian Heng berdiri di samping pasukan sebelah kiri. Dia tetap waspada meskipun tidak ada serangan lagi. Di dalam sebuah peperangan apapun bisa terjadi. Terkadang musuh mengambil kesempatan di saat lawannya sedang lengah. Kembali ke pertarungan antara Fang Yin dan Guansing. Guansing tidak terima melihat energi awan salju milik Fang Yin lebih sempurna. Dengan kekuatan penuh dia menyerang Fang Yin dengan lemparan energi dari tangannya. Tangan kiri Fang Yin masih menyangga ke atas. Gumpalan energi di atasnya masih terus bertambah besar. Kilatan-kilatan api menyelimuti salju terlihat begitu mengerikan. Dua elemen yang berbeda itu menyusun sebuah kumparan energi besar yang bisa menjadi ancaman. Serangan yang dilakukan oleh Guansing dibalas dengan serangan yang sama oleh Fang Yin. Pertarungan itu terlihat seimbang dan keduanya masih bisa mengatasi serangan lawannya. Aksi saling melemparkan kristal es dan tenaga dalam tidak membuat salah satu di antara mereka terluka ataupun menyerah. Guansing tidak ingin malu di hadapan suku Gletser dan suku es. Sebagai seorang pemimpin yang lebih senior dari Fang Yin, dia harus menunjukkan kehebatannya. Dia akhirnya mengeluarkan jurus yang cukup ditakuti, jurus 1000 pedang es.
Kedua tangannya melakukan sebuah gerakan memutar di depan tubuhnya. Sebuah segel mantra muncul di belakang tubuhnya. Segel berbentuk lingkaran itu bergerak memutar dan berubah menjadi susunan pedang es. Wajah anggota suku es menjadi pucat. Mereka mencemaskan Fang Yin yang hanya bertarung dengan satu tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan dengan energi yang dia kumpulkan di atas langit. Apa? Kakek lesung pipi memiliki jurus ini. Ini sangat berbahaya. Dia tidak hanya akan melukaiku saja tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar. Aku heran apakah selama di daratan utara dia bersekutu dengan iblis. Mata Fang Yin menatap nanar ke arah pedang-pedang es yang siap untuk diluncurkan. Guansing tidak main-main dengan jurus yang dimilikinya. Dengan gerakan jarinya dia melepaskan 10 pedang es ke arah Fang Yin secara bersamaan. Sebelum pedang-pedang itu sampai pada lawannya, pedang-pedang berikutnya telah meluncur lagi. Mata Fang Yin terbelalak melihatnya. Dia tidak bisa berpikir lagi untuk dirinya. Yang terlintas di kepalanya saat ini adalah nasib orang-orang yang ada di sekitarnya. Tangan kanan Fang Yin mengeluarkan jurus perisai es dan segera dilemparkan ke bawah untuk melindungi anggota klan Si. Fang Yin melompat ke atas untuk menghindari pedang-pedang itu. Beberapa bagian pakaiannya terkoyak terkena pedang itu. Kalian menjauhlah dari sini. Teriak Fang Yin di sela-sela melakukan gerakan pertahanan. Tangan dan kakinya menghalau pedang-pedang es Guansing. Pedang yang berhasil dihalau meluncur turun ke arah pasukan suku Gletser. Fang Yin melemparkan jurus perisai es untuk melindungi mereka juga. Suku Gletser terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Fang Yin. Hati mereka melembut saat merasakan kebaikan lawannya. Semua menjauhlah. Sekali lagi Fang Yin berteriak memberi peringatan. Kini tidak hanya suku es saja yang mendengar seruannya. Suku Gletser pun ikut mundur dan menjauh. Pemimpin mereka sendiri tidak mempedulikan keselamatan mereka dan justru lawan mereka yang memiliki jiwa kemanusiaan. Sebuah pedang mengenai lengan Fang Yin dan menggoresnya hingga berdarah. Dia terlalu memikirkan orang lain dan mengabaikan keselamatannya. Jian Heng yang sedari tadi hanya melihat saja kini tidak bisa tinggal diam melihat Fang Yin terluka. Dia melompat ke udara dan menghalau pedang-pedang yang menyerang mereka. "Iner, kau tidak apa-apa?" tanyanya. "Hanya luka kecil saja." Fang Yin tidak mempedulikan darah yang terus menetes dari luka itu. Jika dia mati dengan jelas, luka itu terbilang cukup dalam. Melihat ada sosok yang membantu Fang Yin, Guansing mempercepat laju pedangnya. Serangan pedang itu seperti tidak ada habisnya dan terus meluncur ke arah Fang Yin dan Jian Heng. Meskipun mereka bisa menghalaunya, tak ayal pedang-pedang itu membuat mereka kewalahan. "Sudah saatnya aku menggunakan energiku yang telah terkumpul," gumam Fang Yin. Tangan kiri Fang Yin melepaskan gumpalan energi yang berkumpul di atas langit. Kristal es berselimut api meluncur menyongsong pedang es Guansing. Keduanya meledak dan menghambur menjadi tumpukan kristal-kristal yang menggunung lalu meleleh di lahap api Fang Yin. "Aku akan menambahkan energiku pada energi yang kau kumpulkan, Yiner. Dengan begitu kita akan memperoleh kemenangan." Jian Heng mulai berkonsentrasi. Fang Yin mengangguk sambil terus membalas serangan Guansing. Tatapannya lurus ke depan memperhatikan serangan demi serangan yang saling bertabrakan. Serangan yang meleset menimbulkan kehancuran di sekelilingnya. Sebuah cahaya berwarna biru menyelimuti tubuh Jian Heng.
Untuk memperkuat serangan Fang Yin, dia akan menambahkan elemen petir ke dalamnya. Bersambung. Bab 289. Perang Roh Pendamping. Fang Yin terkesiap melihat kekuatan yang dimiliki oleh Jian Heng. Tekanannya begitu besar dan membuat ruang di sekitarnya terasa menyempit karena jarak mereka terlalu dekat. Dengan sekuat tenaga Fang Yin berusaha menahannya. Aku tidak menyangka jika saat ini Kakak Heng memiliki kemampuan yang setara denganku. Sungguh ini merupakan kabar yang mengejutkan. Fang Yin tersenyum di sela perasaan sesak akibat tekanan energi Jian Heng. Energi berwarna biru yang muncul di tangan Jian Heng semakin membesar. Udara tenang di sekitar tempat itu mulai berhembus kencang. Pusaran angin yang besar menyingkirkan butiran salju yang jatuh di sekelilingnya. Setelah energi itu berukuran sesuai yang dia inginkan, Jian Heng melepaskannya ke atas gumpalan energi milik Fang Yin yang terus berkurang. Suara guntur menggelegar bersamaan dengan energi Jian Heng yang menyentuh gumpalan energi Fang Yin. Anggota suku es dan suku Gletser kembali mundur untuk menjauh. Suara guntur yang terus bersahutan memaksa mereka untuk pergi. Telinga mereka terasa sakit dan jantung mereka tersentak setiap kali guntur menggelegar. Aku baru melihat penyatuan energi dari 3 elemen yang berbeda. Sebaiknya aku berhati-hati. Guanxing bersikap waspada dan terus melemparkan pedang kristal miliknya. Berhentilah, Yiner. Serahkan sisanya padaku, seru Jian Heng. Fang Yin melihat pedang-pedang Guanxing meluncur ke arahnya. Tetapi dia percaya pada Jian Heng bahwa dia bisa mengatasi itu. Telapak tangan Fang Yin terbuka lalu memutar pergelangan tangannya hingga terlihat mendorong ke depan. Aliran kiringan mengalir di sana. Dia akan menghambat laju pedang es Guanxing sebelum jurus Jian Heng bekerja. Jian Heng mendorong kedua tangannya ke atas dengan wajahnya yang juga menengadah. Bola matanya juga mengeluarkan aura yang sama dengan energi yang mengalir dari telapak tangannya. Jurus hujan petir. Pekik Jian Heng menyebut nama jurus itu untuk yang pertama kalinya. Tangan kanannya bergerak ke bawah seolah sedang menarik sesuatu. Tidak lama kemudian ratusan kristal es berselimut api dan energi listrik meluncur ke arah Guanxing. Gerakan kristal-kristal yang sangat cepat membuatnya sulit untuk menghindar. Guanxing mengeluarkan segel pelindung dan menghalau serangan Jian Heng. Namun, kecepatan dan tekanan energi yang mengarah padanya sangat besar sehingga membuat segel itu menjadi retak dalam 2 kali serangan. Fang Yin memperhatikan pertarungan antara Jian Heng dan Guanxing. Dengan cermat dia memperhatikannya setiap gerakan yang dilakukan oleh Guanxing dan Jian Heng. Energi yang dikendalikan oleh Jian Heng akan habis dalam 1 serangan lagi. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini saat pertahanan Guanxing melemah. Tangannya menarik gumpalan energi itu dengan cepat dan melemparkannya ke arah Guanxing. Sebuah ledakan keras terdengar menggelegar. Gelombang energi yang ditimbulkannya mengakibatkan terjadinya tekanan horizontal yang sangat kuat. Beruntung posisi tubuh Guanxing berada di udara sehingga tidak menimbulkan efek di dalam ketinggian. Tubuh Guanxing tidak terlihat karena tertutupi oleh ledakan yang menghasilkan kabut tebal. Kilatan api dan petir yang menyelimuti tubuhnya juga menyebabkan menurunnya jarak pandang orang-orang di sekitarnya. Fang Yin merasa ini belum berakhir. Saat keadaan terdesak, roh pendamping Guanxing bangkit dan menyebabkan kondisi tubuhnya bertambah kuat. Bisa juga dikatakan jika saat ini dia dikuasai oleh binatang roh pendampingnya.
Jian Heng juga merasakan hal yang sama dengan Fang Yin. Dia bersiap untuk melawan binatang roh yang menguasai Guanxing. Bayangan binatang roh pendamping Guanxing belum terlihat jelas, tetapi suara lolongannya terdengar begitu menyeramkan. Dari karakteristik suaranya, roh pendamping Guanxing adalah beruang kutub legenda. Seiring dengan menghilangnya kabut akibat pertarungan, tubuh Guanxing pun terlihat semakin jelas. Kini dia telah bertransformasi menjadi seekor beruang kutub dengan jirah besinya. Di tangan kanannya memegang sebuah pedang sedangkan tangan yang lain memegang perisai. Roh pendamping hanya bisa dilawan oleh roh pendamping. Seberapa kuatnya kita tetap tidak bisa bertarung seorang diri melawan roh pendamping yang telah menyatu dengan tubuh pemiliknya. Fang Yin berbicara kepada Jian Heng. Melihat kesempurnaan wujud dari Guanxing, saat ini dia telah mencapai ranah dewa tingkat awal. Jika tidak maka dipastikan dia telah mati oleh serangan Jian Heng, atau paling tidak terluka parah. Namun, keadaannya saat ini masih baik-baik saja dan tetap berdiri dengan tegak di hadapan mereka. Kamu benar. Kita harus mengikuti permainannya. Jian Heng mengangguk. Jian Heng dan Fang Yin sama-sama memiliki binatang roh pelindung naga. Meskipun awalnya roh naga Fang Yin berwarna hitam, kini mereka memiliki warna yang sama. Setelah menyerap kekuatan dari cermin pemberian selir Tang, naga hitam Fang Yin berubah menjadi warna emas. Yang Hui, panggil Fang Yin sambil melakukan gerakan penyatuan energi. Seekor naga berwarna kuning keemasan muncul dan menjadi kendaraannya. Penampilan Fang Yin yang semula memakai mahkota es berubah menjadi setengah naga. Beberapa bagian dari tubuhnya mengeluarkan sisik-sisik meskipun secara sepintas dirinya bertubuh selayaknya manusia. Dalam wujud naga sempurna dia akan menyatu bersama Yang Hui. Tetapi tidak dilakukannya malam ini. Fang Yin membuka tangannya di samping tubuhnya dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Bola-bola api hitam berjajar membentuk setengah lingkaran dengan ujung kedua telapak tangannya. Jian Heng juga berdiri di atas binatang roh pendampingnya. Tubuhnya tidak bertransformasi menjadi naga karena dia memiliki elemen yang tidak bisa menyatu dengannya. Namun, dia memiliki kendali penuh atas roh pendampingnya. Ketiganya mengambil jeda untuk beberapa saat sebelum memulai pertarungannya. Guanxing terlihat sedang memperhitungkan kekuatan dua lawan di hadapannya. Dia tidak bisa mundur lagi, meskipun ada rasa segan ketika mengetahui kekuatan lawannya. Melihat Guanxing tidak kunjung menyerang, Jian Heng maju lebih dulu dan melakukan serangan. Mereka terlibat perkelahian serius yang membuat pertarungan itu tidak main-main. Dari kejauhan tampak cahaya tiga warna dari aura energi yang terpancar dari keduanya. Guanxing memancarkan cahaya energi berwarna putih dan Jian Heng memancarkan cahaya energi berwarna biru dan kuning terang. Apakah aku tidak akan mendapatkan bagian untuk ini? Sepertinya kakak Heng bisa mengatasi ini. Fang Yin tersenyum melihat Jian Heng yang berhasil mendesak Guanxing beberapa kali. Tubuh Guanxing terjatuh tepat di hadapan si Junhui dan Yu Ruo. Tangannya mengeluarkan sebuah benda berbentuk jepit rambut. Dia melemparkannya sembarangan hingga menancap di lengan kanan Yu Ruo. Guanxing tidak lagi memperhatikan apa yang akan terjadi pada Yu Ruo dan kembali bertarung melawan Jian Heng. Dia yakin jika artefak pemilih roh akan bekerja tanpa dia kendalikan.
Yuruo mencoba mencabut artefak itu dari lengannya tetapi tidak berhasil. Junhui dan Hanwoo berusaha untuk membantu mencabutnya tetapi mereka juga tidak berhasil. Artefak itu seperti telah menyatu dengan tubuh Yuruo. Tidak ada yang bisa dilakukannya lagi selain berusaha untuk melawan energi dari artefak itu dan menolak pengaruhnya. Tubuh Yuruo mulai kehilangan kendali. Dia merasa jika tubuhnya akan mengeluarkan binatang roh pendamping yang selama ini dia tutup-tutupi. Sedikit orang yang tahu jika dirinya adalah seorang kultivator. Apalagi tentang binatang roh pendamping yang dia miliki. Yuruo berjalan maju dengan langkah sempoyongan. Hanwoo terlihat sangat khawatir tetapi Junhui menghalanginya untuk mendekati Yuruo. Dalam posisinya sekarang ini hanya Yuruo sendiri yang bisa menyelesaikannya. Fang Yin terlalu sibuk melihat pertarungan antara Guanxing dan Jian Hang sehingga tidak memperhatikan keadaan neneknya yang berada cukup jauh darinya. Dari pertarungan antara Guanxing dan Jian Hang, Fang Yin bisa mempelajari banyak teknik serangan baru. Dia enggan beranjak dari menatap keduanya sembari mencari kesempatan untuk ambil bagian. Di tempat lain, Yuruo mengeluarkan roh pendampingnya di luar kemauannya. Artefak pemilih roh terus mengeluarkan pengaruhnya. Daya pikir Yuruo seakan ditekan ke sudut yang tak terlihat dan segala yang terjadi merupakan hasil dari pengaruh negatif artefak pemilih roh. Perubahan wujud Yuruo terjadi dengan sangat cepat. Kini dia telah berubah menjadi seekor phoenix api dengan aura menakutkan. Pengaruh artefak itu dikendalikan mewujudkan keinginan Guanxing. Secara tidak sadar Yuruo pun menyerang Fang Yin, cucunya sendiri. Insting Fang Yin yang tajam membuatnya selalu waspada. Dia bisa mendeteksi serangan Yuruo meskipun dari arah belakang. Aku seperti merasa familiar dengan energi dari Phoenix ini. Jika dia berasal dari klan yang sama denganku, mengapa dia menyerangku? Fang Yin berpikir di tengah menghindari serangan-serangan dari Yuruo. Binatang roh pendamping yang begitu melegenda itu tiba-tiba muncul di tengah pertarungan sengit antara suku es dan suku Gletser. Fang Yin terlihat seperti memiliki beban di mana dia harus bertarung tanpa melukai lawannya. Dia harus mencari kelemahannya dan menaklukkannya dalam keadaan baik-baik saja. Keheranan Fang Yin akan kemunculan Phoenix ini belum menghilang. Tetapi muncul situasi lain yang membuatnya semakin tidak mengerti. Kedua kakeknya menyusulnya dan berdiri di sampingnya. Dari wajah mereka terbaca sebuah kecemasan yang mengundang keinginannya untuk bertanya. Mengapa kakek berada di sini? Tanyanya singkat di tengah pertarungannya dengan Phoenix api. Pengaruh jahat telah membuat nenekmu berubah menjadi binatang roh pendampingnya. Jawab Junhui. Mata Fang Yin terbelalak dan seketika dia lengah. Lemparan api Yuruo hampir saja mengenainya seandainya Hanwoo tidak menarik tubuhnya untuk menghindar. Dia masih belum bisa mempercayai apa yang barusan didengarnya. Serangan Phoenix api terus datang menghampiri ketiganya secara bertubi-tubi. Tenaganya seakan tidak ada habisnya dan membuat mereka sedikit kewalahan. Mereka tidak sanggup untuk membalas serangan Yuruo demi menjaganya agar tetap selamat. Kakek, aku ada ide. Pekik Fang Yin sambil melompat dari atas tubuh Yang Hui. Tanpa perintahnya Yang Hui tidak akan menyerang siapapun. Bersambung, si kembar si Hanwoo dan si Junhui menoleh pada Fang Yin. Mereka tertarik dengan ucapannya. Sebenarnya mereka tahu solusi untuk mengalahkan Yuruo tanpa melukai. Namun,
Butuh 3 orang kultivator untuk melakukannya. Katakan, Yiner. Si Junhui ingin segera tahu apa rencana Fang Yin. Begitu juga si Han Wu yang terlihat penasaran. Bagaimana jika kita membentuk formasi ruang untuk mengurung dan menekan energi nenek? Dengan begitu kita bisa mengontrol pergerakannya dan membuatnya melemah. Rencana yang bagus. Aku juga sudah memikirkan hal ini. Kupikir hanya aku dan Han Wu saja yang mengerti teknik ini. Jawab si Junhui. Kamu terlalu meremehkan Yiner. Si Han Wu tersenyum sinis pada si Junhui. Mereka bertiga tidak ingin buang-buang waktu lagi. Yuruo telah kehilangan akal sehatnya dan terus menyerang Fang Yin. Keadaan yang tidak seimbang dengan serangan tanpa balasan menimbulkan kerusakan yang besar di sekitarnya. Energi-energi yang tidak mengenai sasaran menciptakan lubang dalam dan juga kebakaran. Gerakan Yuruo yang tidak bisa diprediksi membuat Fang Yin sulit untuk menggunakan jurus napas naga. Dalam wujud Phoenix api Yuruo sulit untuk diatasi. Kemampuan gerak ilusi tingkat tinggi membuat lawannya harus selalu waspada. Si Junhui memberi tanda di udara untuk mengatur formasi ruang. 3 buah segel mantra di udara sebagai dasar formasi telah terbentuk. Namun, mereka harus menjebak Yuruo untuk masuk ke tengah formasi dan mengurungnya. Selirsi melihat pertarungan dari bawah. Meskipun memiliki kemampuan untuk bertarung, dia tidak bisa membantu mereka. Dia memiliki peran yang tidak kalah penting yaitu mengobati anggota suku es yang terluka. Tidak ada kesempatan bagi Fang Yin untuk mendorong Yuruo masuk ke dalam perangkap formasi ruang. Phoenix api itu begitu bersemangat untuk menyerangnya hingga dia harus bergerak lincah menghindari serangannya. Si Junhui berusaha memancing Yuruo dari arah depan, tetapi tidak mendapatkan respon. Di sisi lain si Han Wu tampak tenang. Namun, sikapnya itu bukan karena dia tidak ingin berusaha. Si Han Wu sedang menunggu waktu yang tepat untuk mencari kesempatan. Setelah beberapa saat mengamati, si Han Wu akhirnya menemukan celah baginya untuk mengeluarkan jurus pengikat roh. Sangat sulit baginya untuk menemukan bayangan Yuruo yang memiliki gerakan ilusi yang sulit ditebak. Bayangan Yuruo berkelebat melintas di bawah kakinya. Dengan gerakan cepat kaki kanan Han Wu terangkat lalu menginjak bayangan itu. Tubuh Yuruo berhenti mendadak. Alat geraknya seakan terkunci. Dia terlihat ingin memberontak tetapi tidak bisa melawan energi pengikat roh milik si Han Wu. Jari-jari Han Wu membuka ke atas. Telunjuknya ditarik ke dalam dengan ujung menghadap padanya. Tubuh Yuruo bergerak seiring dengan gerakan jarinya. Setelah Yuruo tertarik mendekat, Han Wu membawanya ke tengah formasi. Yuruo telah berada tepat di tengah formasi ruang yang berbentuk segitiga itu dan dengan cepat si Junhui dan Fang Yin segera menyusulnya untuk mengambil tempat. Ketiganya kini telah berdiri di atas segel mantra yang telah dibuat oleh si Junhui. Tanpa sebuah aba-aba mereka bisa menyatukan gerakan untuk melakukan penguncian ruang. Teknik ini butuh energi yang cukup besar sehingga mereka harus menghindari serangan dari luar agar fokus mereka tidak terpecah. Guanxing yang melihat ini tidak bisa tinggal diam. Dia berusaha untuk menggagalkan formasi ini dengan mengacaukan semuanya. Jian Heng berusaha menghadangnya dan memancingnya untuk menjauh, tetapi sangat tidak mudah. Semua serangan Guanxing berusaha untuk dihalaunya. Sifat licik Guanxing membuatnya ingin berbuat curang.
Dia mencari kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam pada Junhui. Menurutnya dia yang paling lemah karena sebelumnya telah menggunakan banyak tenaganya untuk bertarung bersama Patriark Xi dan Anhui. Fang Yin terbelalak ketika melihat sebuah serangan melesat ke arah kakeknya. Hampir saja dia goyah dalam mengatur kestabilan energinya. Beruntung segera terlintas pikirannya untuk meminta bantuan dari Yang Hui. Yang Hui, pekik Fang Yin. Kontak pikiran mereka yang terhubung saat penyatuan energi membuat Yang Hui langsung memahami apa yang diinginkan oleh Fang Yin. Yang Hui segera bergerak cepat untuk menghalau serangan Guanxing. Setelah kejadian ini, Yang Hui terlihat waspada dan menjaga formasi ruang ini agar tetap stabil. Butuh sedikit waktu lagi untuk menekan energi Phoenix Api. Keadaannya kini mulai terkendali. Mereka tinggal menunggu Yuruo kembali berubah menjadi wujud manusia. Yuruo tidak akan terluka setelah penekanan energi dilakukan. Tetapi dia butuh jeda untuk membangkitkan kekuatannya kembali. Pertarungan antara Jian Heng dan Guanxing masih berlangsung. Mereka sama-sama kuat dan bisa dikatakan seri. Tidak ada yang dinyatakan unggul atau mengungguli satu sama lain. Keadaan ini terus berlangsung sampai keduanya benar-benar merasa lelah. Tubuh Yuruo telah kembali dalam wujud manusia. Namun, dia terlihat lemah dan tak sadarkan diri. Selama ini dia dikenal sebagai ahli pengobatan. Tetapi malam ini dia harus menjadi pasien. Junhui memberikan aba-aba untuk menutup formasi lalu dengan segera menangkap tubuh Yuruo dan membawanya ke darat. Fang Yin dan Han Wu menyusulnya dan berdiri di hadapannya. Naga Yang Hui yang sangat menyukai pertarungan bergerak bebas di udara dan memberi serangan pada Guanxing. Dia bisa berkomunikasi dengan roh naga milik Jian Heng dan bekerja sama. Fang Yin melihat ke atas dan tersenyum. Kini dia bisa melakukan hal lain untuk menolong neneknya. Junhui membawa Yuruo duduk di atas hamparan salju dan mengalirkan energinya untuk membuatnya sadar. Meskipun tidak mengerti ilmu pengobatan, setidaknya itu bisa membantu meringankan penderitaannya. Biar aku saja yang mengobatinya, kek. Fang Yin membentangkan kain tebal sebagai alas duduk Yuruo. Junhui membantu memegangi tubuhnya agar Yuruo bisa duduk dengan tegak. Setelah posisinya nyaman, Fang Yin mulai mengatur dirinya untuk duduk di belakang punggung Yuruo. Kedua telapak tangannya mendorong ke depan hingga menyentuh punggung Yuruo. Energi pengobatan mengalir dari sana. Tetapi sesuatu hal yang aneh terjadi. Tubuh Yuruo menolak energi yang diberikan oleh Fang Yin seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Fang Yin mencobanya beberapa kali tetapi keadaannya masih sama. Tubuh Yuruo menolak untuk menerima energi itu. Ada sebuah penghalang yang membuat energiku tidak mampu menerobos masuk, ucap Fang Yin dengan wajah yang terlihat berpikir. Junhui memeriksa lengan kanan Yuruo dan melihat benda aneh yang menancap di sana. Benda itu masih berada di sana. Sebelumnya dia dan Han Wu berusaha untuk melepaskannya tetapi tidak berhasil. Fang Yin memperhatikan apa yang dilakukan oleh kakeknya dan melihat dengan seksama benda yang tertancap di lengan Yuruo. Apakah benda ini berbahaya? Tanya Junhui sambil memberikan lengan Yuruo pada Fang Yin. Fang Yin memegang lengan kanan Yuruo dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya bergerak di atasnya dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Aliran energi keluar dari sana dengan aura kebiruan. Setelah mendapatkan aliran energi dari Fang Yin,
kulit di sekeliling luka berubah menjadi hitam. Artefak pemilih roh memiliki racun sejenis zat adiktif kuat yang mempengaruhi kerja otak. Selain itu, permukaan artefak juga mengandung zat yang bekerja seperti sebuah lem yang menyatu dengan jaringan kulit korbannya. Fang Yin melakukan pembakaran pada artefak itu sehingga membuat jaringan di sekelilingnya mati. Keadaan ini bisa dipulihkan seiring berjalannya waktu meskipun tidak secara langsung bisa kembali pulih. Meskipun luka itu tidak dalam, tetapi bisa membekas dan sulit untuk dihilangkan. Warna hitam di sekeliling luka Yuruo tidak melebar. Luka terbakar itu membuat kulit itu terpisah dari artefak pemilih roh. Tolong ambillah benda ini, Kek. Setelah ini nenek akan segera tersadar setelah pengaruh racunnya menghilang. Ucap Fang Yin merasa telah cukup membakar kulit Yuruo. Junhui pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Fang Yin. Dia mencabut artefak kecil itu dengan hati-hati dan benar saja, artefak itu bisa terlepas dengan mudah. Lemparkan, Kek, seru Fang Yin. Junhui menuruti apa kata cucunya. Dia melemparkan artefak itu ke tempat kosong yang tidak terlalu jauh dari mereka. Setelah jatuh ke tanah, Fang Yin melemparkan api hitam ke artefak itu dan membakarnya. Suara ledakan-ledakan kecil terdengar ketika artefak itu pecah menjadi bagian-bagian kecil. Api hitam itu terus melahapnya dan menjadikannya abu. Fang Yin mengeluarkan sebuah pil penawar racun dan memasukkannya ke dalam mulut Yuruo. Setelah pil itu bekerja, maka Yuruo akan kembali seperti sedia kala. Tolong jaga nenek, Kek. Aku akan pergi menyusul Kakak Heng. Fang Yin berpamitan pada Junhui dan Han Han dengan menatap mereka secara bergantian. Fang Yin baru bersiap untuk melompat ke atas tetapi Jian Heng sudah turun membawa Guanxing. Kedua tangan mereka saling bertaut dan jatuh bersamaan di tanah. Roh naga milik Jian Heng telah menghilang dan kembali masuk ke dalam tubuhnya. Begitu juga dengan roh beruang milik Guanxing. Hanya tinggal roh naga Yang Hui yang masih ada. Terima kasih, Yang Hui, ucap Fang Yin. Yang Hui bergerak memutar ke belakang punggung Fang Yin dan perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Fang Yin berjalan mendekati Guanxing dan Jian Heng yang terluka parah. Tangan kanan Guanxing cedera dan tangan kiri Jian Heng juga mengalami hal yang sama. Keduanya terlihat menyedihkan dengan kondisi tak berdaya terkapar di tanah. Kak Heng, panggil Fang Yin segera membantunya duduk dan memberinya pil pemulih energi. Terima kasih. Jian Heng segera memakannya lalu menegakkan tubuhnya untuk berkultivasi. Keadaan Guanxing terlihat lebih parah dari Jian Heng. Dia menatap sayu ke arah Fang Yin. Entah apa yang dia pikirkan tentang bocah kecil yang duduk di sampingnya itu. Fang Yin menatap Guanxing dengan perasaan iba. Dua hal terus berperang di dalam hatinya. Antara keinginan untuk membantunya atau membiarkannya. Perang saudara selalu berakhir dengan hal yang tidak menyenangkan tetapi rasa kemanusiaannya terus mendesak. Bersambung. Bersatu kembali. Fang Yin menarik napas panjang lalu mengeluarkannya dari mulutnya. Setelah hatinya merasa lebih baik dia bergerak mendekati Guanxing. Bangunlah, seru Fang Yin sambil menyodorkan pil pemulih untuk Guanxing. Guanxing berusaha untuk bangun tetapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Tulangnya seakan remuk akibat pertarungan sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Kedua tangannya tidak mampu menjadi tumpuan untuk bangun meskipun tidak patah. Melihat Guanxing begitu kesulitan,
Fang Yin pun tidak tega. Sesaat dia menghembuskan napas kasar lalu membungkuk untuk membantunya duduk. Guansing terus menatap Fang Yin dan merasa terharu atas pertolongannya. Dia memiliki kesempatan yang besar untuk membunuhnya, tetapi tidak dia lakukan. Justru dia malah menolongnya. Fang Yin menyodorkan sebuah pil di depan mulut Guansing. Pria itu terlihat berpikir, apakah pil itu benar-benar obat atau racun yang mematikan? Namun, dia segera membuka mulutnya untuk memakannya. Dia tidak peduli jika pil itu adalah racun. Toh dia telah kalah dan merasa kehilangan harga dirinya di depan Suki Es dan Suki Gletser. Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Kamu tidak takut jika setelah ini aku akan menyerangmu? Guansing menatap Fang Yin tajam. Lakukan sana. Kekuatanku masih mampu untuk membalas seranganmu. Fang Yin memberi pijatan ringan pada tangan kanan Guansing. Tahan sakitnya sebentar. Aku akan membetulkan sendimu. Fang Yin memberi aba-aba. Guansing menatapnya nanar. Dia tidak yakin jika Fang Yin memiliki kemampuan untuk itu. Lagi-lagi dia harus pasrah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Fang Yin memijat bagian bahu Guansing lalu menariknya dengan keras. Guansing berteriak keras karena merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi setelah itu dia tidak merasakan apapun. Kamu masih belum bisa banyak bergerak karena kedua lenganmu patah, jelas Fang Yin. Guansing mencoba menggerakkan bahunya dan tidak terasa sakit lagi. Namun, saat memutar pergelangan tangannya, ada rasa nyeri yang amat menyiksa pada lengannya. Dia meringis memperlihatkan gigi-giginya karena menahan sakit. Kamu bisa meminta tabib untuk mengobati patah tulangmu setelah ini atau selamanya tulangmu akan retak. Setelah mengatakan hal itu, Fang Yin duduk di belakang punggung Jian Heng dan membantunya untuk memulihkan tenaganya. Guansing masih terlihat sedang berpikir hingga si Junhui dan si Han Wu datang menghampirinya. Meskipun mereka tidak memperlihatkan aura permusuhan, tetapi Guansing terlihat tegang. Usia Guansing beberapa tahun lebih muda dari keduanya. Sejak kecil mereka terbiasa memanggilnya Singer. Ketiga pria ini sama-sama mengidolakan Yuruo, putri angkat dari patriark terdahulu. Yuruo adalah keturunan ras Phoenix Api yang diselamatkan oleh suku Es. Inilah yang menjadi alasan mereka berhubungan baik Phoenix Api dan Es. Yuruo menyusul keduanya dan berdiri di samping si Junhui. Keempat anggota suku Es satu generasi itu saling berpandangan dalam keheningan. Semuanya larut dengan pikiran mereka masing-masing. Hingga si Junhui duduk di hadapan Guansing dan berbicara kepadanya. Singer, apakah kamu sudah puas? Apakah setelah ini kamu masih ingin membuat kekacauan lagi? Tanya si Junhui sambil menatapnya tajam. Seluruh anggota suku Es dan suku Gletser berjalan mendekat. Mereka mengelilingi Guansing dan yang lainnya. Pertarungan sudah terhenti. Mereka ingin tahu tentang kelanjutannya setelah ini. Aku mengakui aku kalah. Terserah jika kalian ingin membunuhku atau menghukumku. Saat ini aku dan seluruh anggota suku Gletser adalah tawanan kalian. Guansing berbicara pasrah. Patriaksi yang terlihat marah datang mendekat dengan cepat dan hampir menendang Guansing. Tetapi si Junhui mencegahnya. Mulutnya yang telah siap dengan kata-kata makian untuk Guansing pun tidak jadi dikeluarkan. Aku sudah mengenalmu sejak dulu sebelum kamu pergi dari Gunung Perak. Sebelumnya kita baik-baik saja.
Mengapa kamu tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah kamu terserang penyakit gila? Tanya si Junhui sambil menatap Guanxing tajam. Guanxing menunduk. Dia terlihat berpikir. Tergambar penyesalan yang begitu mendalam di wajahnya. Ambisinya yang semula meledak-ledak kini menguap entah kemana. Kebaikan hati Fang Yin menyadarkannya bahwa semua yang ada di sini adalah keluarnya. Kamu terlalu lembut pada baji asteris-asterisan ini, Junhui. Dia telah mengakibatkan pertumpahan darah di sini. Kita sudah kehilangan banyak nyawa karena keegoisannya. Dia pantas mati, Junhui. Patriark Xi meluapkan emosinya. Guanxing tidak menjawab. Semua yang telah dilakukannya memang sudah keterlaluan. Banyak anggota kedua suku yang menjadi korban kejahatannya. Ketegangan ini membuat Fang Yin merasa perlu untuk ikut bicara. Suasana akan kembali panas jika tidak segera diatasi. Dia menghentikan aliran ki-nya untuk Jian Heng lalu beranjak dari duduknya dan berdiri di tengah-tengah kedua pihak. Patriark Xi menciut ketika Fang Yin menatap tajam ke arahnya. Aura Dewi Naga di tubuhnya membuat siapapun akan segan ketika berhadapan dengannya. Biar aku yang bicara padanya. Patriark Xi mengangguk patuh. Terselip rasa bangga di hati si Junhui dan Yuruo melihat aura menakutkan di mata Fang Yin. Begitu juga dengan si Hanwu yang sejak tadi hanya terdiam. Setelah kepergiannya dari Gunung Perak dalam waktu yang lama, dia merasa jika dirinya sebagai pihak luar. Fang Yin beralih menatap Guanxing yang masih tertunduk. Angkat kepalamu, kakek lesung pipi. Seru Fang Yin. Suaranya seperti mengandung sihir yang membuat siapapun yang mendengarnya akan patuh. Guanxing mengikuti perintah Fang Yin untuk mengangkat wajahnya. Penyesalan yang besar tergambar jelas di sana. Apakah kakek menyesal telah membuat kekacauan besar ini? Tanyanya lantang agar semua orang mendengarnya. Guanxing mengangguk. Fang Yin memberinya banyak pertanyaan setelah itu untuk mewakili keingintahuan semua orang yang ada di sana. Tidak ada yang berani menyelanya setelah mereka tahu siapa Fang Yin sebenarnya. Meskipun usianya masih terbilang muda, tetapi dia memiliki kebijaksanaan seperti layaknya orang dewasa. Kedua belah pihak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah mereka dengan jalan perdamaian. Dalam hal ini Fang Yin bertindak sebagai penengah yang memediasi keduanya untuk mendapatkan titik temu. Setelah berembuk sepanjang malam, akhirnya keputusan final pun diambil. Suku Gletser dihapuskan dan kembali menjadi suku es. Tidak ada celah perbedaan lagi di antara mereka berdua sebagai pemilik garis keturunan yang sama. Jika sebelumnya klan Xi dianggap paling arogan dan sok berkuasa, kini mereka bersedia membaur bersama seluruh klan yang menjadi keturunan suku es. Sinar matahari mulai muncul, tetapi mereka masih tetap berada di sana. Kini terlihat jelas semua kerusakan yang ditimbulkan akibat pertempuran mereka semalam. Patriark Xi mengeluarkan mutiara salju dan mengubah keadaan yang semula bersalju menjadi normal kembali. Seluruh anggota klan Xi dan klan-klan yang semula bernaung di bawah kekuasaan suku Gletser saling menyapa. Meskipun mereka terpisah sekian lama, tetapi mereka tetap saling mengenal. Wilayah Gunung Perak sangatlah luas. Setelah ini mereka akan saling bergotong royong untuk membuka lahan dan membuat pemukiman baru. Anggota klan Gletser yang masih tersisa di wilayah daratan utara akan dipindahkan setelah tersedia tempat tinggal untuk mereka. Fang Yin berdiri sambil melihat ke sekelilingnya.
Hatinya merasa damai melihat kerukunan yang tercipta setelah pertengkaran besar. Hampir saja suku Es menjadi hancur akibat perang saudara. Jian Heng berjalan menghampiri Fang Yin. Dia sudah terlihat lebih baik meskipun masih butuh pemulihan. Mungkin 3-10 hari ke depan dia belum bisa bertarung dan menggunakan kekuatannya. Kak Heng. Fang Yin memegang lengan Jian Heng dan membawanya menepi. Melihat perhatian dari Fang Yin, Jian Heng tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dia berjalan pelan seakan dirinya merasakan sakit. Aku akan mengobatimu, ucap Fang Yin khawatir. Tidak, aku sudah baik-baik saja. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke pondok penampungan dan beristirahat. Selir Si terlihat sedang mengobati Yuruo. Luka bakar yang diberikan Fang Yin perlu segera ditangani. Sedangkan si Han Wu dan si Jun Hui pergi membantu para pria membereskan kekacauan di luar pondok. Fang Yin dan Jian Heng berjalan menghampiri mereka dan membuat keduanya terkejut melihat kedatangan keduanya. Yuruo menatap Fang Yin dengan cara yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang tertahan di hatinya. Ada sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun yang akan dia sampaikan kepada cucu semata wayangnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 280. Berakhir. Episode berikutnya. Bab 292. Rumah sederhana.